Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشافعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar radio Baitur Rahman RRI dan radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Mufsidatul Qulub karya Syekh Shalih Al-Munajjid yang khusus membahas tentang perkara-perkara yang membuat hati seorang mukmin menjadi keras sehingga dia hidupnya tidak taat kepada Allah dan cenderung kepada maksiat dan dosa. Di antara yang sedang kita bahas adalah perkara yang merusak hati seorang mukmin adalah masalah hubbud dunya, kecintaan kepada dunia. Kecintaan kepada dunia. Kita akan masuk sekarang pembahasannya kepada mafasidu hubbid dunya. Apa saja kerusakan-kerusakan yang akan timbul bila seseorang mencintai dunia. Ini yang akan kita bahas. Syekh Shalih Al-Munajjid menulis, Hazzaranallahu jalla wa ala minal igtirari بالدنيا والركون إليها لما في ذلك من المفاسد والمضار العاجلة والآجلة ومنها ما يلي. Allah mengingatkan kita agar kita tidak tertipu daya dengan dunia, sehingga hidup kita ini condong kepada dunia. Karena apabila kita tertipu daya dengan dunia sehingga orientasi hidup kita adalah dunia, maka ini akan menghadirkan banyak kerusakan, ya, baik sejak di dunia ini apalagi akhirat nantinya. Di antara yang akan merusak kehidupan dunia dan akhirat kita
kalau orientasi hidup kita adalah dunia, kata Syekh Shalih Al-Munajjid, yang pertama adalah anna hubbad dunya miftahu kulli syarrin. Pertama adalah mencintai dunia atau kecintaan kepada dunia ini merupakan kunci untuk semua keburukan. Kecintaan kepada dunia adalah miftahu kulli syarr. Ini kunci segala keburukan, segala kejahatan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan, wa miftahul isti'dad lil akhirati qasrul amali. Kunci, ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kunci kita dalam mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat yang sudah kita sebutkan sebelum ini adalah kehidupan yang sesungguhnya dan selama-lamanya, adalah qasrul amali, memperpendek angan-angan, memperpendek angan-angan. Jamaah yang mulia, sebelum saya lanjut membaca, kalau kita menyadari betul bahawa hidup kita di dunia adalah sementara dan sebentar sekali, bila dibandingkan dengan apa? Pertama, dibandingkan dengan umur dunia itu sendiri. Bila dibandingkan dengan umur dunia itu sendiri, maka masa hidup kita di dunia ini amatlah singkat. Yang kedua, apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang selama-lamanya, maka dunia ini super singkat. Nah, ketika kita menyadari betul bahawa hidup kita adalah sementara, maka tentu kita tidak perlu untuk kemudian memasang angan-angan yang panjang. Wong hidup kita tidak panjang. Tidak perlu kita mengumpulkan yang banyak untuk yang sesaat ini. Apalagi kalau kemudian kita menyadari bahawa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya dan sesungguhnya, dan itu diawali dengan kematian. Itulah awal kehidupan sesungguhnya. Maka tentu kita akan tidak panjang angan-angan, tidak akan habis-habisan untuk yang sementara dan sesaat ini. Kita akan habis-habisan untuk yang selama-lamanya. Jadi kunci, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, persiapan untuk akhirat itu adalah memperpendek angan-angan. Dilanjutkan oleh beliau, wa miftahu kulli khairin ar-raghbatu fillahi wad daril akhirati. Kunci untuk segala kebaikan adalah kecintaan kita kepada Allah dan hari akhirat. Kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kepada kehidupan akhirat ini menjadi kunci untuk segala kebaikan. Mungkin saya komentari juga sebelum melanjutkan. Kenapa kalau kita perhatikan dalam kehidupan hari-hari kita, banyak sekali terjadi kejahatan-kejahatan,
banyak sekali terjadi kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Ini disebabkan oleh orang-orang seperti itu tadi adalah orang-orang yang tidak ada dalam hatinya kecintaan kepada kehidupan akhirat. Kalaulah ada dalam hatinya kecintaan kehidupan akhirat, apalagi akhirat jadi orientasi hidupnya, maka sungguh orang tidak akan melakukan apapun yang akan merugikan kehidupan selama-lamanya. Tapi karena ini yang kosong, maka kita melihat, Masya Allah, ya, di mana-mana terjadi kemungkaran-kemungkaran, di mana-mana terjadi kejahatan. Bahkan kadangkala tidak ada rasa takut sama sekali daripada kejahatannya, bahwa itu harus dipertanggungjawabkan nanti di hari pembalasan, di kehidupan yang sesungguhnya. Syekh Shalih Al-Munajjid kemudian mengutip lanjutan dari Al-Imam Ibnu Qayyim, wa miftahu kulli syarrin hubbud dunya wa tulul amal. Kunci untuk segala keburukan, kejahatan adalah karena cinta dunia dan panjang angan-angan. Wa hadha babun 'azimun man anfa'a abwab al-ilmi. Hadha babun 'azimun min anfa'i abwab al-ilmi, wa huwa ma'rifatu mafatihil khairi wasyarr. Kata Imam Ibnu Qayyim, inilah, ya, pintu utama daripada ilmu adalah memahami kunci kebaikan, kunci keburukan. Inilah ilmu yang sangat-sangat mahal. Ilmu yang mengajarkan kita tahu apa kunci untuk kita menjadi baik. Apa kunci yang membuat kita jadi buruk. Ini ilmu yang sangat-sangat berharga. ولا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل خير وشر مفتاحا وبابا يدخل منه إليه. Kata beliau lagi, untuk dapat mengetahui ini, lalu kemudian senantiasa konsentrasi dalam hidupnya dengan perkara ini, perkara kunci kebaikan apa, kunci keburukan apa, sehingga dia betul-betul menjaga tentang ini. Dia selalu usahakan untuk dapat kunci kebaikan dan terhindar daripada kunci keburukan. Ini tidak akan diperoleh kecuali oleh orang yang mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi setiap tadi kebaikan dan keburukan ada pintu masuknya. Tinggal kita mau masuk ke mana. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kita tentang masalah tersebut. Tinggal kemudian kita bagaimana
berusaha untuk membuka pintu kebaikan dan menutup pintu kejahatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan saya dan kita semua yang mendengar ini taufik agar kita senantiasa ada di dalam kebaikan dan dihindari daripada keburukan dan kejahatan. Maka kuncinya apa tadi? Kuncinya jadikan orientasi hidup adalah akhirat. Maka insya Allah itu akan menjadi pintu yang membuka jalan kebaikan dalam kehidupan dunia akhirat kita. Tapi kalau kemudian orientasi hidup kita adalah kecintaan kepada dunia, kemewahan dunia, kemegahan dunia, inilah pintu yang akan menggiring kita kepada keburukan-keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Munajjid dalam kitabnya adalah anna hubbad dunya sababun lil wuqu'i fil kufri billahi wa ma'siyatihi. Kecintaan kepada dunia menjadi sebab seseorang terjerumus ke dalam kekufuran kepada Allah dan bermaksiat kepada Allah. Kecintaan kepada dunia akan menjerumuskan orang menjadi orang yang kufur kepada Allah dan bermaksiat kepada Allah. Diangkat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dalam Sahih Muslim nomor hadis 118. An Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qat'il laylil mudhlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian melakukan amal-amal saleh fitanan sebelum fitnah nanti akan datang. Sebelum fitnah akan datang. Kaqata'il laylil mudhlimi. Waktu fitnah itu terjadi, itu seperti kita berjalan di dalam kegelapan malam yang sangat gelap. Artinya amat berat hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Maka sebelum itu datang, segera lakukan amal-amal saleh. Lalu bagaimana zaman tersebut di antara bentuknya? Rasulullah mengatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pada waktu itu seseorang itu di pagi harinya mukmin, tapi ketika sore harinya sudah berubah menjadi kafir. Atau sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore harinya dia orang beriman, di pagi harinya sudah berubah menjadi orang kafir. Apa sebabnya? Yabi' dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agamanya dengan sesuatu daripada fasilitas dunia, sesuatu daripada materi duniawi. Jadi akan datang zaman di mana ada orang pagi harinya mukmin, sorenya sudah berubah jadi kafir,
atau sorenya kafir berubah menjadi mukmin. Karena apa? Menjual agama untuk maksud materi dunia. Ini jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari zaman dan keadaan yang buruk seperti ini. Kemudian perkara yang ketiga adalah yang akan membuat rusak bila kita hidup mencintai dunia adalah at-ta'arrudu lil-'uqubati wal-'adzabi fid dunya qabla al-akhirah. Kalau hidup kita orientasinya dunia, maka di antara apa yang akan menimpa kita adalah kita akan terjerumus atau kita akan ditimpa oleh azab sejak di dunia sebelum akhirat nantinya. Di dunia saja sudah mendapatkan azab sebelum akhirat. Kembali Syekh Shalih Al-Munajjid mengutip pernyataannya Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, muhibbuha ashaddun nasi 'adzaban biha wa huwa mu'adzabun fi durihi ats-tsalath, yu'adzab fid dunya bitahsiliha was-sa'yi fiha wa munaza'ati ahliha. Imam Al-Qayyim mengatakan orang yang mencintai dunia adalah orang yang paling berat azabnya. Dia diazab di 3 tempat. Pertama, dia diazab di dunia. Bagaimana maksud diazab di dunia? Bitahsiliha wa sa'yi fiha wa munaza'ati ahliha. Di dalam dia berusaha untuk mendapatkan dunia ini, maka letih luar biasa dia. Dia dibuat letih, dibuat capek, bahkan dia dibuat apa? Munaza'ati ahliha, bertengkar, berkonflik, berperang dengan ahlul dunia, rebut-rebut dunia. Jadi orang yang orientasi hidupnya dunia akan dibuat capek oleh dunia untuk memperoleh dunia, sehingga dia peras keringat, banting tulang untuk mendapatkan dunia ini. Dan dia tidak jarang juga kemudian berkonflik dengan ahlu dunia ini untuk mendapatkan dunia, sehingga dia di dunia saja sudah azab, sehingga di dunia sudah azab. Maka jamaah rahimakumullah, kita sering mendengar cerita bahwa ada orang-orang yang nampak zahirnya dari segi penampilan dan hartanya sepertinya hebat, sepertinya sejahtera, tapi kemudian orang ini rupanya, misal saja, di malam hari tidak bisa tidur, sehingga harus mengkonsumsi obat untuk bisa tidur. Ada orang yang seperti ini juga, kemudian harus mengkonsumsi, mohon maaf, perkara-perkara yang memabukkan. Karena apa? Karena hidupnya gelisah, sehingga menghilangkan kegelisahannya itu dengan apa? Mengkonsumsi tadi, mengkonsumsi ekstasi, sabu-sabu, karena hidupnya gelisah. Ada orang tidur di atas tempat tidur yang sangat mahal dengan AC yang ini tapi panas. Ini adalah para ahlu dunia, para ahlu dunia. Jadi dia dibuat oleh dunia ini menjadi lelah letih,
gelisah, bahkan tadi berkonflik dengan ahlu dunia. Jadi sudah sejak di dunia dia adalah azab. Yang kedua tempatnya dia diazab wa fi daril barzakhi bifawatiha wal hasrati 'alayha wa kaunuhu qad hila bainahu wa bain mahbubihi 'ala wajhin la yarju ijtima'ahu bihi abadan wa lam yahsul lahu hunaka mahbubun yu'awwidhuhu 'anhu. Yang kedua adalah di alam kubur. Udah di dunia tadi, ya, hidupnya gelisah, hidupnya capek, hidupnya lelah. Zahir saja pakai mobil mewah, zahir saja rumahnya besar, malam tidak bisa tidur, hidupnya gelisah, ya. Yang kedua adalah di alam kubur. Dengan apa diazab? Bifawatiha wal hasrati 'alaiha. Apa yang sudah dia kumpul dari dunia ini tidak dia bawa lagi ke alam kubur. Tidak dia nikmati lagi di alam kubur. Lalu dia menjadi menyesal. Menyesal. Untuk apa? Dia letih-letih, capek-capek, kumpulkan banyak-banyak dunia ini, rupanya tidak dibawa ke dalam kubur, tidak berguna baginya di dalam kubur. Berikutnya, wa kaunuhu qad hila bainahu wa baina mahbubihi 'ala wajhin la yarju ijtima'ahu bihi abadan. Berikutnya adalah dia juga sudah terpisah dengan orang yang dia cintai, di mana tidak akan bisa bertemu lagi selama-lamanya. Walam yahsul lahu hunaka mahbudun yu'awwidhuhu anhu. Dan dia tidak punya penggantinya dalam kubur dari orang yang dia cintai. Tidak ada orang yang paling kita cintai di dunia ini kemudian mau menemani kita dalam kubur. Bahkan tentu juga di dalam pendekatan apapun, kalaupun mau, maka itu tetap perkara yang tidak boleh dilakukan. Ada orang yang sangat cinta ke seseorang misalnya, lalu orang itu mati, dia kemudian minta dimatikan, kemudian dikuburkan bareng dengan orang itu. Walaupun seperti ini dilakukan juga dalam kubur tidak akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati adalah akan memisahkan seseorang dengan orang yang paling dicintainya. Apalagi kemudian kalau tadi tidak ada amal untuk setelah matinya, maka harta yang sudah dikumpulkan tadi tidak ikut bersamanya, tidak berguna baginya di alam kubur. Orang yang dicintainya dalam kehidupan dunia tidak ikut menemaninya di alam kubur. Fahadha asyaddun nasi azaban fi qabri. Orang ini adalah orang yang sangat berat siksaannya di dalam kubur. Ya'malul hammu wal ghammu wal hazanu wal hasratu fi ruhihi ma ta'malu ad-daidanu wa hawamul ardi fi jasadih. Di dalam kubur dia nanti akan penuh dengan kegelisahan, dengan kesedihan, sebagaimana juga jasadnya akan dimakan oleh ulat-ulat, oleh cacing-cacing tanah. Ini orang yang orientasi hidupnya adalah dunia. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian dikatakan lagi oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa qala aidan muhibbud dunya yu'adzabu fi qabrihi wa yu'adzabu yawma liqa'a rabbih. Yang ketiga, di mana setelah tadi diazab juga di kuburnya, adalah nanti pada hari bertemu dengan Rabbnya.
maka dia adalah juga menjadi orang yang diazab. Diangkat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridu Allah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Jangan kamu, hai Muhammad, ta'ajub kepada harta-harta mereka, anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah ingin mengazab mereka dengan harta, dengan tadi anak-anaknya tadi, sejak daripada kehidupan di dunia. Qala ba'dus salaf yu'adzibuhum bi jam'iha. Diazab dengan tadi mengumpulkan capek, letih dalam mengumpulkan tadi harta di dunia. Ini jamaah rahimakumullah. Yang berikutnya adalah yang keempat, ghaflatul qalbi 'anid daril akhirati wat taqsir fil 'amalis salih. Ini sangat real juga kita lihat jamaah yang mulia. Kalau hidup kita cinta dunia, yang akan terjadi apa? Hati kita itu lalai akan kehidupan akhirat. Akhirnya apa? Kita tidak melakukan amal-amal saleh yang itu paling dibutuhkan oleh orang sejak dia meninggal dunia. Sebelum saya baca ini, saya tambahkan, Nabi SAW bersabda, ini untuk menggambarkan betapa amal salehlah yang paling dibutuhkan oleh setiap orang yang beriman setelah dia meninggal. Kata Nabi, "Ma min 'abdin yamut illa wa nadim." Tidak ada orang yang meninggal kecuali pasti dia menyesal. Enggak ada. Bagaimana kalau yang meninggal adalah orang saleh? Menyesal juga dia. Kalau orang buruk, orang fasik, lebih-lebih lagi. Tidak ada orang yang meninggal, kata Nabi, kecuali pasti dia menyesal. Maka sahabat bertanya ke Nabi. Biasanya segala sesuatu ada kecualinya. Seperti dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusar. Demi waktu, demi masa waktu, semua manusia dalam keadaan rugi. Semua pertama, tapi tetap dibuat illa, kecuali. Yang tidak rugi adalah illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tapi dalam masalah tadi, orang yang meninggal pasti dia menyesal, tidak ada kecuali. Maka sahabat bertanya, qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Menyesal yang seperti apa wahai Rasulullah? Kau tidak ada orang yang meninggal kecuali akan menyesal. Pertama kata Rasulullah, kalau menyesal seperti ini enggak apa-apa walaupun menyesal. In kana muhsinan nadima alla yakuna izdiyad. Kalau dia setelah meninggal nanti bernasib baik karena dia dalam hidupnya melakukan amal-amal kebaikan, maka dia menyesal kalau dia tahu betapa amal kebaikan, amal saleh itu sangat-sangat diperlukan oleh orang yang sudah mati. Maka dia akan tambah banyak lagi kalau dia tahu itu adalah paling-paling dibutuhkan. Ini tidak mengapa walaupun menyesal. Yang jangan yang seperti yang kedua ini, wa in kana musian, kalau dia bernasib buruk karena masa hidupnya buruk di dunia, banyak amal-amal buruk, nadima alla yakuna nuzi', dia menyesal dengan berharap agar tidak dimatikan dulu, sehingga diberi lagi peluang untuk dia
menggunakan waktu untuk amal-amal saleh yang dulu dia tidak buat. Hadis ini intinya adalah pada bahwa apa yang paling dibutuhkan oleh orang sejak dia meninggal adalah amal saleh. Amal saleh. Tetapi kalau sudah hidup kita ini orientasinya adalah dunia, maka hati kita dibuat lalai untuk ini. Akhirnya apa? Udah umur 60 sibuk dengan dunia. Umur 70 tahun udah layu tinggal padam, sibuk dengan dunia. Umur sudah 75, baterai tinggal beberapa ini lagi, tinggal padam, sibuk dengan dunia. Ya, ini kenyataan kita lihat memang. Ya, betapa manusia ini hatinya dilalaikan untuk amal saleh. Karena apa? Tadi itu, karena orientasi hidupnya adalah dunia. Jamaah rahimakumullah, Syekh Shalih Al-Munajjid mengangkat hadis. Hadis ini diberi footnote, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hajar Al-Haythami, ada Al-Haythami ini Al-Haythami dalam kitab Al-Majma' mengatakan para perawi hadis ini adalah thiqat. Para perawi ini adalah thiqat. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Siapa yang mencintai kehidupan dunia pasti akan rusak kehidupan akhiratnya, dan orang yang mencintai kehidupan akhirat begitu juga, ya, akan kurang kehidupan dunianya. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna, maka utamakanlah kehidupan yang selama-lamanya daripada kehidupan yang pasti fana. Utamakan untuk kehidupan yang selama-lamanya daripada kehidupan yang pasti fana, kehidupan yang sesaat dan sementara. Ini jamaah rahimakumullah akan kita lanjutkan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang ini, karena waktu kita masih ada beberapa lagi yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid ini, masih banyak, ya, kerusakan-kerusakan yang akan menimpa orang yang mencintai kehidupan dunia yang sementara ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin melalui media ini juga saya sampaikan, ya, bahwa insya-Allah mulai besok subuh kegiatan safari subuh BBC kita mulai kembali untuk beberapa kali sebelum puasa, yang kita awali besok subuh di Masjid Al-Badar Lampinu. Ini karena sudah ada yang banyak bertanya, insya-Allah besok yang juga mungkin secara informasi media sosial sudah disampaikan, saya juga menyampaikan, insya-Allah mulai besok Ahad kita akan mulai kembali kegiatan safari subuh BBC yang sudah lama karena pandemi ini kita hentikan. InsyaAllah besok kita mulai. Demikian jamaah rahimakumullah, karena waktu kita sudah memasuki Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.